Saya kira tantangan besar buat NTB, bahkan seluruh Indonesia, demokrasi kita ini biayanya mahal sekali. Sehingga banyak orang pinter, orang hebat karena nggak punya uang, jadi banyak jadi tim hore-hore saja. Sedangkan kita tahu orang ini sebenarnya nggak punya kapasitas, nggak punya kapabilitas, hanya karena punya modal, dengan terpaksa kita dorong dia jadi pemimpin. Saya ini NTB ini mungkin Mas Iqbal tahu, Bu Haja Rohmi tahu, pool of talents, aktivisnya banyak. Tapi saya sekali lagi saya selalu mengatakan salut banget itu. The mother of all social problem is poverty. Nah, kalau kita masih miskin susah kita bicara demokrasi yang berkualitas. Dari realitas yang kita lihat, banyak atlet-atlet nasional Indonesia itu berasal dari Nusa Tenggara Barat. Pelari kebanggaan Indonesia lalu Zohri itu dari sini. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau gudang pelari sprint nasional itu tidak punya stadion yang memadai untuk lari misalnya. Kemudian voli pantai itu jangankan juara nasional, juara dunianya itu dari NTB. Kemudian petinju wanita kita selalu menjadi kebanggaan, bukan hanya juara nasional, tapi ASEAN bahkan juara Asia. Oleh karena itu NTB ini memang gudang atlet nasional bahkan atlet dunia, tinggal sentuhan pembinaan dengan dana yang memadai akan membuat pool of talent ini jadi berbuah manis pada waktunya. Saya harus menyebutkan dan memberikan apresiasi pada Ibu Haja Rohmi, ya, karena ketika beliau menjadi wakil gubernur, kami berhasil menjadikan NTB tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2028. Menjadi tuan rumah bersama Nusa Tenggara Timur, dan ini nggak gampang. Oleh karena itu kita akan jadi tuan rumah. Tentu kita ada multiplier efek ekonominya, tentu ada prestasinya, administrasi penyelenggaraan, kemanfaatan, dan lain-lain. Oleh karena itu supaya kita tampil memukau bukan hanya sebagai tuan rumah, tapi juga prestasi atletnya yang luar biasa, kompetisi berjenjang itu harus niscaya kita lakukan. Nah, ini erat kaitannya dengan pendanaan juga. Oleh karena itu kita akan alokasikan dana yang cukup di APBD kita demi suksesnya kita di Pekan Olahraga Nasional, dan pada saat yang sama juga menghimpun dana CSR dari perusahaan-perusahaan besar di sini untuk membackup kompetisi reguler di tingkat kabupaten, provinsi, dan lain sebagainya. Sehingga atlet yang lahir dari kompetisi yang kompetitif, teratur, mudah-mudahan akan berbuah manis. Bukan hanya prestasi dengan banyaknya medali, tapi juga membanggakan kita semua. Sebelum jadi gubernur di NTB ini, Pak Iqbal, saya ini anggota DPR. Dan bukan DPR NTB, tapi DPR Republik Indonesia. Sebagai anggota DPR, walaupun dapil saya bukan NTB, saya dapilnya Banten, ya. Saya bukan hanya mendirikan sekolah tinggi sosial dan budaya, kami mendirikan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya 12 tahun yang lalu. Jadi bukan sekolah tinggi, institut yang prodinya lebih banyak kami dirikan. Ada sejarah, ada sosiologi, ada sastra dan budaya Indonesia, seni tari, dan seni budaya. Jadi perhatian pada seni, kita harus memberikan apresiasi pada Pak Prabowo. Ya. Yang dalam visinya itu ingin menghadirkan Hajj, Umroh, and Halal Hub di Indonesia. Dan di Indonesia Timur, kita ingin menangkap peluang itu, karena ekosistem kita sudah lengkap. Ada NTB Syariah dan lain sebagainya. Nah, kenapa kami ingin menjadikan NTB sebagai pusat moderasi beragama dengan Tuan Guru Bajang sebagai simbolnya, dan itu sangat mungkin sekali. NTB ini sangat unik ya, bisa jadi replika Indonesia, deeply divided by ethnicity, religion, dan lain-lain. Dan tentang pluralisme, kami bukan hanya sekedar teori, tapi selama kami menjadi gubernur 5 tahun di NTB ini, kita ingin menghadirkan NTB ini nyaman dan aman untuk semua. Jadi keteladanan telah kami tunjukkan bahwa
Tidak ada dari lubuk hati kami yang paling dalam untuk intoleran dalam semua aktivitas. Oleh karena itu hampir semua kegiatan keagamaan, agama apapun, kami selalu mencoba menghadiri untuk menunjukkan bahwa NTB ini memang untuk kita semua. Tentang moderasi beragama ya, ini kami punya komitmen dengan Tuan Guru Bajang ya. Ini serius. Soalnya menurut kami Tuan Guru Bajang ini simbol moderasi beragama di Indonesia sekarang ini. Jadi Tuan Guru Bajang ini bukan hanya milik jilbab hijau saja, tapi milik kita semua. Dan beliau sudah berjanji mundur dari partai politik dan menjadikan Islamic Center kita contoh sebagai pusat moderasi beragama yang jadi rujukan di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu menghadirkan moderasi beragama ini nggak gampang. Perlu kedalaman ilmu, pengalaman, interaksi yang luar biasa. Karena menurut kami, cara pandang, paradigma, mindset adalah fungsi dari pendidikan, pengalaman, teman berinteraksi, dan level of economic development. Dan dengan bersedianya, Tuan Guru Bajang menghabiskan lebih banyak waktu di Indonesia, saya kira di NTB untuk moderasi beragama kami yakin bisa kita wujudkan di NTB ini. Baik, cukup. Terima kasih. The mother of all social problems is poverty. Jadi induk dari semua persoalan sosial kita itu adalah kemiskinan. Dan saya kira dibanding semua provinsi yang ada di Indonesia, kita masih punya tugas besar untuk menghindarkan masyarakat dari kemiskinan ini sehingga nanti outputnya bisa menghindarkan dari judi online dan lain sebagainya. Tapi ini perjalanan panjang. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh pasangan 01 perlu kami apresiasi, tapi mungkin kita bisa perdalam lagi dengan pasangan 03 itu bahwa mengentaskan kemiskinan, meningkatkan IPM itu jalannya panjang sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Supaya kita mengurangi ketegangan kita. Daun bebele lebawang kubun terengoja jari penungke lamun demile pele gubernur nende lupa coblos nomor 2 nende lupa coblos kecopong putih nende lupa pilih Bang Abah, pilih Bang Abah. Terima kasih. Karena Bauhel sudah nyanyi, saya tutup dengan pantun. 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, 8. Wahai masyarakat NTB, mari semua kita merapat. Pilih nomor 2 untuk NTB yang menjadi terdepan di Indonesia. Terima kasih.